Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting ya kawan-kawan. Hal ini bertujuan apabila kawan-kawan membeli sesuatu itu biar tidak salah harga gitu ya. Dan tidak mengalami kerugian. Entah kita mau beli logam mulia misalnya, mobil, rumah, maupun membeli saham seperti itu ya. Baik, namun sebelum kita melanjutkan, please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini membuat konten yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Mari kita lanjutkan saja. Yes, untuk mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan angka, kita mau beli sesuatu, kita harus belajar apa itu namanya harga dan nilai. Kita harus membedakan dua hal ini dulu. Kata Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Artinya, harga adalah apa yang kamu bayar, dan nilai adalah yang kamu dapatkan. Maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas. Baiklah. Jadi ini ada satu definisi ya dari definisi umum dari nilai. Jadi nilai itu adalah anggapan seseorang terhadap suatu hal yang berkarakteristik abstrak, namun pedoman itu dipakai oleh kehidupan dalam bermasyarakat. Artinya nilai itu muncul dari saat seorang dan diamini oleh bermasyarakat, oleh banyak orang, sehingga menjadikan pedoman. Seperti itulah sederhananya. Nah, inilah kawan-kawan ya. Jadi ketika kita menilik salah harga, artinya kalau kita korelasikan dengan nilai, ada dua. Murah dan mahal tentu saja. Murah apabila harga itu lebih kecil atau harga yang kita bayar itu lebih kecil dari nilai dari suatu barang tersebut. Mahal itu terjadi apabila harga yang kita bayar lebih tinggi dari nilai suatu barang tersebut. Nah, wajar itu apabila harga sama dengan nilai. Sampai sini kawan-kawan ya, sederhananya seperti itu. Biar kita nggak salah harga, kita harus mengetahui murah itu apa, mahal itu apa, dan wajar itu seperti apa. Oke, next. Ini apa kawan-kawan? Mobil. Berapa nilai dari mobil itu? Ketika kita membeli mobil ya, berapa sih harganya? Sebenarnya salah. Berapa sih nilai wajar dari mobil itu? Nah, hal ini kan kita sulit ya. Kita harus cari apa namanya referensi, ya kan? Referensi itu bisa memasukkan dari tahun pembuatan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, seperti itu ya. Terus transmisi dan lain-lain. Nah, saya akan mengasih tahu nih gimana cara menilai suatu mobil, harga mobil gitu ya, nilai suatu mobil. Begini caranya kawan-kawan ya. Kita mulai dulu dari mobil gitu ya. Oke kawan-kawan, seringkali kita menilai harga suatu mobil, nilai wajar mobil, kita biasanya cari di mana nih? Ya kan? Kita biasanya di marketplace ya kawan-kawan. Contohnya ada Carsom, OLX, Marksman Row, dan lain sebagainya di Facebook juga ya kawan-kawan. Namun di sini kan kita kadang bingung nih. Kadang ada di harga sendiri segini, tahun segini, tapi tipenya berbeda dengan yang lain. Jadi terlalu random dan ngacak gitu ya kawan. Kita kesulitan untuk sebenarnya nilai wajarnya itu berapa sih? Nah, saya kasih tahu ya kawan-kawan. Kasih tahu cara yang paling lebih mudah untuk menilai atau menilai harga wajar dari mobil ya kawan-kawan, mobil. Nah, di sini ada namanya OLX Autos kawan-kawan. Nah, di sini mudah sekali digunakan dan sangat membantu kita dalam menilai harga wajar dari suatu mobil atau nilai wajarnya ya kawan-kawan. Nah, di sini kita tinggal menulis nih, ada mereknya apa, modelnya, tahunnya, dan lain sebagainya ya kawan-kawan. Tadi kita kan di presentasi akan mengevaluasi harga Avanza misalnya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Misalnya ini pilihannya Toyota,
Avanza, tipenya misalnya Veloz ya kawan-kawan. Nah, transmisinya otomatis nih. Nah, ini area inspeksi, jangan lupa diisi misalnya di Bandung. Nah, nomor HP sebenarnya terserah sih kawan-kawan ya, yang penting ada nomornya. 85, ini jangan ada nolnya ya. Nah, kalau udah hijau ini bisa langsung cek, karena dia cuma ngecek ya. Kita cek, nah, cek harga jual. Nah, ketemu kawan-kawan. Ternyata Toyota Avanza tahun 2013 Veloz itu sekarang dihargai di 91 juta sampai 110 juta, tergantung dari kondisi ya kawan-kawan. Nah, lebih mudah kan kawan-kawan? Jadi kawan-kawan nggak perlu nih mencari tahu harganya dengan browsing-browsing di marketplace. Di sini udah tertera nih rentang harga yang nilai wajar yang ditawarkan itu 91 juta sampai 110 juta. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke presentasi ya kawan-kawan. Baik, tadi kita sudah tahu ya nilai wajar dari Avanza Veloz tahun 2013 dengan transmisi otomatis di area Kota Bandung. Nah, ini ya kawan-kawan saya tampilkan. Jadi nilai wajarnya itu di antara 91 sampai 110. Nah, berarti jika kurang dari 91 juta, kawan-kawan mau beli Avanza Veloz 2013 nih, kurang dari 90 juta, berarti kawan-kawan dapat nilai yang mendapatkan harga yang murah. Jika kawan-kawan mendapatkan harga di atas 110 juta, berarti kawan-kawan mahal, gitu kan. Nah, harga wajarnya di antara 91 juta sampai 110 juta. Nah, bermanfaat kan kawan-kawan? Jadi kawan-kawan jangan takut ketipu nih, beli berapa ya Avanza supaya yang wajar itu harga atau nilainya berapa. Nah, salah satu solusinya yaitu pakai OLX Autos. Nah, di situ nanti kita bisa tahu nih nilai wajar dari mobil itu dan kita nggak takut boncos ya kawan-kawan. Seperti itu. Next, ada apa nih? Nah, ada namanya logam mulia. Logam mulia ini juga memulai nilai loh kawan-kawan. Makanya kadang ada orang ya bingung. Sebenarnya logam mulia atau emas sekarang dihargai berapa ya? Nilai wajarnya berapa ya? Begini ya kawan-kawan caranya. Nah, cara paling mudah menilai harga logam mulia, terutama dengan bermerek Antam, kita bisa masuk ke websitenya Antam sendiri, ya ini logammulia.com ya kawan-kawan. Pilih ini ya, emas harga per gramnya. Nah, bisa kawan-kawan bisa lihat di sini nih. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini harga emas lengkap ya, dari 1 gram, 2 gram, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja kembali ke PowerPoint ya. Saya sudah capture-kan isi dari link tadi. Nah, sebenarnya ini ya kawan-kawan isinya nanti ketika kita mengklik. Nah, ini di sini ada harga emas batangan. Nah, kenapa kita langsung ke harga logam mulia di websitenya Antam? Karena ini merupakan harga yang paling murah yang dijual karena dia adalah produsennya sendiri kan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, berapa sih sebenarnya nilai dari emas ini? Nah, kita bisa cek di situ plus pajak ya kawan-kawan. Nah, di sini ada pajak, dua opsi pajak. Yang pertama pemegang NPWP dan tanpa NPWP. Kalau pemegang NPWP pajaknya 0,45%, kalau tanpa NPWP 0,9%. Asumsikan ini tanpa NPWP ya. Jadi nilai dari emas atau logam mulia yang kepingan 10 gram itu adalah Rp9.045.685. Jadi ketika kawan-kawan mendapatkan nilai atau harga di bawah 9 juta ini, berarti kawan-kawan mendapatkan nilai yang murah. Nah, kalau kawan-kawan mendapatkan di atas nilai ini, berarti ya cukup mahal, seperti itu ya. Inilah harga wajar dari logam mulia. Oke. Next adalah uang ya kawan-kawan. Nah, ternyata uang itu juga ada nilainya kawan-kawan. Bukan hanya 100.000, 50.000 rupiah. Nah, kita membandingkan
mata uang itu dengan mata uang yang lain. Nah, di sini nampak Rp1 itu ternyata seharga $0,000094 ya kawan-kawan. Nah, ternyata Rp1 itu dihargai kecil sekali oleh dolar Singapura dan nilainya itu naik turun ya. Nah, ini juga ke dolar Australia. Nilainya itu juga naik turun ya sebenarnya kawan-kawan. Nilai uang itu juga tidak stabil sebenarnya. Nah, kalau kita balik, nah ini dia. Kita bisa membandingkannya dengan mata uang asing. Ya. Berapa sih nilai rupiah kita? Apakah semakin melemah atau semakin naik? Kan seperti itu. Nah, kecenderungannya sih memang nilai mata uang kita selalu melemah ya kawan-kawan. Terhadap dolar, terhadap Sing dolar, terhadap US dollar, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa alasan menabung uang itu kurang disarankan karena nilainya terus menurun seperti itu. Nah, ini kawan-kawan investasi properti. Nah, bagaimana sih cara menilai dari suatu properti gitu kan? Kita kan kadang bingung nih, rumah ini wajarnya dihargai berapa ya? Nilai wajarnya berapa ya? Nah, ternyata mudahnya ya kawan-kawan. Ini mudah, cara mudahnya ini tak kasih tahu. Jadi rumah itu ada tiga faktor yang pertama lokasi, luas tanah, dan luas bangunan. Nah, bagaimana mengkorelasikan ini? Mari ikuti saya ya kawan-kawan, sudah ada kalkulatornya seperti itu. Oke, mari kita pindah ke Excel yang sudah saya siapkan. Oke, kita sudah berada di Excel yang sudah saya siapkan. Judulnya kalkulator harga properti termudah gitu ya kawan-kawan. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Biasanya kita kalau mau beli rumah itu kan di suatu daerah gitu ya. Kita tanya-tanya ya, oh rumah ini berapa? Yang di dekatnya berapa? Yang dekatnya berapa? Nah, kita kan membandingkan ya. Nah, sayangnya ketika kita membandingkan itu kan kadang luas tanahnya berbeda, luas bangunannya berbeda, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini ada contoh kasus ya kawan-kawan. Ada kita mau beli rumah misalnya, kita tuh naksir rumah nomor 3 yang saya benerin ya. Dia dikasih harga 900 juta gitu ya. Nah, kita tanya-tanya juga nih ke samping-sampingnya yang rumah dijual juga. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi kita sudah 4 survei ke 4 tempat, tapi yang saya taksir itu nomor 3 gitu loh. Tapi harganya 900 juta. Worth nggak ya tak bayar 900 juta gitu kan. Nah, ini tempatnya deket-deketan nih. Ya, range 1 kilo lah ya. Atau setengah 500 meter lah ya. Di radius 500 meter itu deket-deketan lah di situ. Jadi harganya berbeda-beda dan luas tanahnya dan luas bangunan berbeda-beda gitu ya. Oke lah, kita masukkan saja misalnya ya. Oke, misalnya kita katakan ini kawasan elit. Taksiran harga tanah di situ berapa sih? Misalnya taksiran aja ya kawan-kawan. Kita bisa ceknya di mana? Bisa kita coba cek di misalnya di brosur suatu developer misalnya seperti itu. Oke, taksiran harga tanahnya misalnya 3 juta lah ya per meternya 3 juta. Ini sama semua ya kawan-kawan 3 juta. Ini juga 3 juta. Nah, ini juga 3 juta. Ini juga 3 juta. Oke. Nah, di sini luas tanahnya kita masukkan kawan-kawan. Luas tanahnya 200, luas bangunannya 100. Harganya 1 miliar. Nah, maaf 1 miliar 09 ya. Nah, ternyata kawan-kawan, luas tanah dan luas bangunan kalau dirata-ratakan itu dijual 3,5 juta per meter persegi ya kawan-kawan. 3,5 juta per meter. Oke, next kita cek lagi yang lain. Ini ada luas tanahnya 300. Luas bangunannya 275. Dikasih harga 1,8 miliar. Ternyata lebih murah kawan-kawan. Harga rataan tanah dan bangunannya cuma 3,25 juta nih. 3,4 juta ya. Nah, kita cek di rumah yang kita taksir nih. 100, 150, harganya 900 juta. 900 juta. Waduh,
Ternyata 4,5 juta per meternya, dia mahal banget ya. Oke, next dulu ya. Kita di rumah nomor 4, 180 jual di 600 juta. Nah, setelah kita telisik nih kawan-kawan, kita lihat ternyata ada yang paling murah adalah ini. Nah, di situ kita lah bisa menilai nih, oh ternyata di situ ada yang dijual sangat murah nih, 3,25 ya kan. Nah, artinya inilah jadi patokan kita, harga termurah dari rumah di sekitar situ, kawan-kawan. Nah, dari nilai 4,5 juta ini, gimana kita mau nawar nih ya, ceritanya kita mau nawar. Ya udah, pakai harga yang paling murah. Nah, oke, kita isinya di sini ya kawan-kawan ya. Harga taksir tanah. Nah, ini sama, harga taksir tanah adalah 3 juta. Harga terendah saat survei ini 3,25. Nah, 325 juta. Ini ya. 3.250.000. Nah, yang kita taksir ini 100 dan 150. 100 dan kosongnya 150. Jadi, harga wajar dari rumah yang kita taksir itu sebenarnya adalah 775 juta, kawan-kawan. Nah, ketika kawan-kawan udah dapat nilai segini itu, kawan-kawan udah dapat nilai wajarnya. Nah, katakan ada perbaikan lah ya, kita ada perbaikan misalnya estimasinya adalah 30 juta. Nah, berarti kita baiknya nih membayar di 745 juta, seperti itu. Itu mudahnya ya kawan-kawan, ini kalkulator termudahnya. Itu bisa dipakai untuk referensi kawan-kawan dalam membeli rumah gitu. Oke ya kawan-kawan, kita sudah tahu tadi ya dari Excel itu lokasi, luas tanah, dan luas bangunan. Kita sudah tahu cara memvaluasi properti ya kawan-kawan. Nah, dengan kalkulator sederhana ini, kita bisa menentukan nih taksiran harga rumah itu kita mau tawar berapa nih. Seperti itu ya. Terus, bagaimana sih untuk mendapatkan kalkulator ini? Cukup mudah, kawan-kawan nanti juga bisa nih memiliki kalkulator yang sederhana ini. Saya akan share caranya di kolom deskripsi. Kita lanjutkan dulu ya kawan-kawan pembahasan kita yang terakhir nanti. Ini kita sudah tahu cara memvaluasi properti, kita nanti akan cek di investasi saham. Nah, yang terakhir. Nah, di investasi saham ini ada banyak cara ya kawan-kawan dalam memvaluasi saham. Ada yang berdasarkan book value-nya, ada berdasarkan Graham valuation, Peter valuation, maupun Mizrahi valuation. Nah, ini para ahli semua ya, yang menemukan cara-cara memvaluasi suatu saham, berapa sih nilai wajarnya, sehingga kita bisa berani mengasumsikan bahwa saham itu masih murah ataupun masih mahal. Oke, kita cek saja untuk ke Excel-nya, bagaimana cara menghitungnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah kembali di Excel yang sebenarnya yang kita temukan valuasi-valuasi murah jika ditilik dari 3 valuasi sekaligus. Oke, di sini ketemu saham BMTR ternyata kawan-kawan. Mari kita buktikan, mari kita hitung saja, kita bersama-sama menginput di kalkulator valuasi ini ya kawan-kawan. Yang pertama di harga penutupan di Desember tahun berjalan. Nah, di tahun 2017 kita bisa bermodalkan pakai investing ya kawan-kawan, ini pakai investing. Ini pakai investing PSIHP. Jadi di tahun 2017 ini Desember ditutup di harga 590. Oke, mari kita input saja 590. Oke. Di penutupan tahun 2018 bulan Desember ditutup di harga 242. 242. Oke. Di tahun 2019 itu di harga 348. 348.
Oke, tahun 2020 ditutup di harga 290. Nah, cukup mudah ya kawan-kawan. Datanya itu gratis kawan-kawan di investing.com. Cari historical data ini ya. Di tab historical data yang kita pilih monthly ya kawan-kawan, monthly. Jadi kita nanti bisa lihat di penutupan bulan Desember. IPS. Nah, IPS di sini kita cukup mudah ya kawan-kawan kita menemukannya. Di sini IPS itu sudah ada di sini nih IPS, pakainya RTI seperti itu ya. Oke, kita lihat di tahun 2020 ya. Dan 2021 di valuasi Misrai ini kita tidak pakai dulu. Nanti kita membandingkannya dengan dividen. Oke, tahun 2020 ini 55. Tahun 2019 92. Tahun 2018 itu 58. Oke. Nah, yang tahun 2017 gimana, Pak? Nah, ini ya. Tahun 2017 kita membuka ini dulu di laporan keuangan. Ini ada ya. Cari ini laba per lembar saham. Ini kan muncul di sini. Kita temukan ini laporan keuangan 2018 ya. Jadi ini 2018-nya, ini 2017 saya capture aja ini. 2017-nya berarti 35,6. Oke ya. 35,6. Oke, seperti itu. Sudah ketemu ya. Growth-nya sudah muncul juga ini di rata-rata. Sekarang dividen kawan-kawan ya. Dividen Bapak tahunya dari mana? Tenang, di RTI ada seperti ini ya. Jadi dividen ini misal dividen yang dikasih tahun 2018 berarti dia merupakan tahun buku dividen dari tahun buku 2017 kan seperti itu yang berarti mundur ya. Karena tahun yang sudah berjalan itu kan tahun sebelumnya kan seperti itu. Jadi ini kan di tahun 2017, tahun buku 2017 dikasih tahun 2018. 2018 adalah 5 ya kawan-kawan. Dikasih 5 kita input 5. Dan sayangnya di tahun 2018 sampai 2020 ini nggak ada dividen lagi, jadi kita isikan 0. 0, 0, 0 seperti itu ya. Nah, di sini nanti ketemu ya kawan-kawan ada dividen per share, PI ratio rata-rata, PI ratio-nya, dan ini kan kita rata-ratakan ya. Sampai sini ya kawan-kawan. Di sini kita memilih parameternya. EPS lebih besar dari 15%, rata-ratanya kita pakai 15%. Nah, dan kedua, aturan kedua, jika pernya lebih dari 20, maka menggunakan, kurang dari 20 menggunakan 12. Karena ini pernya 7, kurang dari 12, kurang dari 20, maka kita pakai 12 kali. Ini dipakai di mana? Di sini ya kawan-kawan. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, yang pertama ini dulu nih, EPS 15%. Ini hitungannya di mana? Ini kita future value kan atau masa depankan nilai EPS ya. Jadi EPS ini tahun 2020 kan 55 nih. Dengan rata-rata growth 27. Karena di Misra ini tidak menggunakan 27, kita menggunakan ini. Maka karena valuasi Misra ini mengrata-ratakan ya. Nah, kenaikannya 15% gitu kan. Kalau IPS-nya selalu di atas 15% growth-nya. Ini. Jadi ini ditambah 15% ini ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa mengubahnya 15 atau kalau di bawah IPS-nya di bawah 10 kenaikannya ya. Jadi 15 ini angka 15 ini tinggal ganti 10. Lalu kita scrollkan ke bawah seperti ini. Misal kita ganti 10 ya. Nah, tinggal ini di scroll ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi di 15. Cukup mudah. Modelnya input ini aja kawan-kawan. Oke, ketemu ya kawan-kawan. Nah, yang poin kedua ini. Ini ada angka 12. Karena ini pairnya selalu di bawah 20, kita memakai pengali pair 12. Ini inputnya kita 12. Untuk kalau pairnya selalu di atas 20 kali, pakainya apa? Pakainya ya 17, seperti itu ya. Ini tinggal ganti aja nih, 17 gitu. Tapi sayangnya ini masih memakai pair 12 karena pair rata-ratanya nggak nyampe 20 kali. Oke. Sampai segini
Paham ya kawan-kawan? Untuk BI rate, return obligasi ini kita rata-ratakan saja di kondisi sekarang yang masih pandemi. BI rate itu sekarang di angka 3,5, return obligasi di AAA itu masih ada yang 10%, seperti itu ya. Jadi kita akan menemukan safety marginnya itu nanti 13,5% seperti itu. Oke, ketemu kawan-kawan ya. Ternyata PV-nya itu masih 702 dibandingkan dengan real time harga sekarang 266, ya kan, 266, ternyata dia masih di bawah ya, under value, dengan potensi gain itu ada 164%, seperti itu ya kawan-kawan. Ketika kita didilik BMTR ini didilik dari Mizrahi, cukup mudah kan? Oke, next kita ke BMTR di Graham. Ini ya kan, udah dicatat ya, potensialnya, gain, PV-nya, seperti itu ya. Mohon bisa catat aja, ini hasilnya. BMTR. Nah, BMTR ini untuk Graham IPS tahun 2021. Ceknya di mana? Di sini aja. Di sini 2021 kan udah berjalan nih. Ini disetahunkan ya, 78. Kita ketik saja 78. Yes. Nah, ini malah lebih ekstrim kawan-kawan. Ini angka dari mana? Nah, ini nanti kawan-kawan bisa melihat di video saya sebelumnya. Ini ada bakunya lah ya, maksudnya kita ada koefisien tertentu. Jadi Graham ini sangat mudah untuk menentukan harga intrinsiknya ya. Oke, ketika kita menentukan 78 di sini, PV harga fair value-nya itu cuma masih jauh ya kawan-kawan, jauh sekali. Jadi fair value-nya itu 1000, sekarang harganya tadi berapa? 266 ya kawan-kawan ya, 266. Masih ada potensi gain 295. Ya, BMTR ya kawan, dinilai Mizrahi masih murah, Graham itu pun masih murah. Oke, kita lanjut ke Peter Lynch, fair value Peter Lynch. Ya, kita tugas kita cuma mengisi ini. Ya. Cukup mudah. IPS tahun 2017 sampai 2021. Kopikan saja dari sini kan. Nah, copy. Cek. Ya, ini 2021 nih 78 ya. Ya. Oke, 78 harga sekarang adalah 266 dividen 2021 0, enggak, dia enggak ngeluarin dividen. Yes, ini fair value-nya ternyata ketemu 2400 ya kawan-kawan. Lebih tinggi lagi malahan. Harga floatingnya sekarang masih ini ada potensi gain berapa? 800% kawan-kawan. Berminat kawan-kawan? Oke, tapi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya kawan-kawan. Ini sepenuhnya keputusan investasi ada di tangan kawan-kawan. Ini hanya sekedar kita memvaluasi. Oh, ini loh, kalau divaluasi dari Mizrahi, Graham, dan Peter Lynch ternyata harga saham ini masih murah semua gitu loh, sebagai panduan aja lah ya. Bukan rekomendasi beli ya. Evaluasi ini bagi kawan-kawan ingin mencoba mencari sendiri, kawan-kawan juga bisa melihat di kolom deskripsi kawan-kawan ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan Excel ini. Dan dengan bahan-bahan yang cukup sederhana, RTI, investing seperti itu, dan laporan keuangan yang bisa diakses di IDX channel. Mudah ya kawan-kawan. Nah, ini sudah kita bold, yang biru-biru ini saja yang perlu diisi dan yang perlu diperhatikan. Sangat mudah, kalau kawan-kawan nanti bisa mendapatkan Excel ini, mau mengeksplor sendiri, bisa cek-cek di YouTube lagi kan, bagaimana sih inputnya. Sangat mudah kan kawan. Nanti kalau kawan udah bisa 1-2 kali, insya Allah udah lancar seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak video ini. Please untuk sekali lagi untuk share, like maupun subscribe channel ini untuk kami terus bersemangat memberikan konten-konten yang bermanfaat tentu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.